ini letaknya terletak pada rumus 3 yang warna hitam. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran? Ataupun sudah lancar dalam membaca Al-Quran tapi tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran dikarenakan belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita belajar ilmu tajwid Al-Quran, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang membaca Al-Qurannya masih belum lancar, semoga secepatnya bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran. Ataupun yang sudah lancar tapi belum paham tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid kemudian kita memahaminya, tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut bisa menjadi seorang ahli sedekah dan bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'annya. Masih pada surah Al-Baqarah ayat 286. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 286 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat daripada surah Al-Baqarah ayat 286 ini. Pada bagian yang keempat ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Setelah itu baru sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Kami selalu menyarankan setelah mengikuti pembelajaran dalam video ini, hendaknya bacalah juga surah Al-Baqarah ayat 286 tersebut secara full seperti itu. Kemudian dikarenakan ini yang akan kita pelajari, jadi mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini ro. Huruf ro kalau memiliki harokat fathah, ini baris satu di atas huruf namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Huruf ro kalau memiliki harokat fathah
atau harokat dhammah. Harokat dhammah itu bentuknya itu seperti ini nih. Harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Huruf ro yang memiliki harokat fathah atau harokat dhammah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim. Ini huruf ro nih, harokat fathah nih. Tanda baca fathah nih, baris fathah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Robbana. Na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Kami jelaskan terlebih dahulu gambarnya. Rumus 1, rumus 2, rumus 3. Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Dan rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. 3 huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti dari segi penulisannya untuk menunjukkan tanda panjang di dalam Al-Quran, selain ditulis dalam bentuk yang warna hitam itu, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti yang di warna hijau itu. Mohon maaf, warna biru itu. Bisa juga ditulis dalam bentuk yang seperti warna biru itu. Kemudian, nah ini dibaca panjang. Ini letaknya terletak pada rumus 3 yang warna hitam. Nah, perhatikan rumus 3 warna hitam. Di situ kan tertera tuh. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Kemudian di bawah harokat fathah itu ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik itu maksudnya itu di situ letaknya huruf yang dibaca panjang. Intinya kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Nah, ini ada alif nih. Ini alif yang disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan ya. Kunci pertamanya ada alif dulu. Nah, ada alif. Kita mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran ada alif. Nah, ada alif dulu. Ini kunci pertamanya ada alif dulu. Nah, baru selanjutnya kunci yang terakhir kalau sudah ada alif, sebelum alif ada ini, ada tanda baca fathah nih, ada harokat fathah. Kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah yang letaknya persis sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Nah, sehingganya na dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai rumus 3 yang warna hitam. Rabbana wala. La dibaca panjang. Nah, penjelasannya sama masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif. Nah, ini yang menyamping ini alif. Ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya la kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala tuhammilna. Di sini ada huruf mim bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula nian dalam belajar tajwid tidak sampai keliru, tidak sampai salah dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, ada huruf nun, ada tanda tasydidnya. Tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau tanwin misalnya, atau kalau mim bertasydid ketambahan kemasukan mim sukun misalnya. Nah, itu ada tanda tasydidnya juga, tapi hukumnya bukan gunnah, bukan. Makanya supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelum mim bertasydid, kita perhatikan harokatnya. Kalau dia memiliki harokat fathah seperti ini kan mim bertasydid nih. Sebelumnya berarti di sininya nih. Kalau sebelum tuh berarti sebelah kanan maksudnya tuh. Ini mim bertasydid, sebelah kanan mim bertasydid mana hurufnya? Ini huruf H ini. Kalau ada mim bertasydid, sebelah kanannya di sininya nih ada tanda baca fathah seperti ini atau dhammah atau kasroh, maka berarti mim bertasydidnya tuh atau nun bertasydidnya tuh hukumnya gunnah musyaddadah. Sama dengan yang di bawah ini ya. Ini sekalian kami jelaskan yang di bawah. Ini huruf nun bertasydid.
Ini hukumnya gunnah musyaddadah juga, nun bertasydid. Sebelum huruf nun bertasydid di sini ada tanda baca fathah atau kasrah atau dhammah, berarti nun bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Karena di sininya ini tidak ada nun sukun, tidak ada tanwin begitu. Maka ini hukumnya gunnah musyaddadah, ini juga gunnah musyaddadah. Cara membacanya ya digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak di bagian hamnya tuh. Tuh ham, itu di bagian hamnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tuh hamilna begitu. Kemudian na dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif. Sebelum huruf alif ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Tuhammilna ma juga dibaca panjang karena di sini ada alif. Sebelum huruf alif atau sebelah kanan alif, ini huruf alif, sebelah kanannya mana ini ya. Kalau ada alif, sebelah kanan alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. La juga sama, masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelum alif atau sebelah kanan alif, ini sebelah kanan tuh sebelah sini, sebelah kanan kita sebelah sini. Ada alif, sebelah kanannya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. La to juga sama dibaca panjang karena di sini ada alif, sebelum alif ada tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingga to dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ma la to qatalana bih. Na dibaca panjang juga. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada ini, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, masih di rumus 3 yang warna hitam juga. Lana bih. Ini kalau kita berwaqaf ya, berhenti ya, memutus bacaan di huruf H untuk mengambil napas, maka ini kita baca lana bih. Kita baca bih, jangan dibaca lana bihi. Jangan begitu. Huruf H kita sukunkan. Nah, mengapa begitu? Kenapa kok huruf H kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwaqaf ya, berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kan kita berwakaf tepat di huruf H. Berhenti kita tepat di huruf H. Dikarenakan huruf H ini tidak dibaca panjang, kalau kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingganya kita baca bih seperti itu. Nah, pasti nanti saudara akan bertanya-tanya bagi yang belum tahu. Kenapa kok tadi dikatakan huruf H ini tidak dibaca panjang, sedangkan ini kan tanda panjang nih. Nah, ini nih. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di bawah huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harokat kasroh berdiri. Harokat kasroh itu kan bentuknya mereng seperti ini kan, baris satu mereng di bawah huruf. Tapi kalau harokat kasroh itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, akan tetapi hi ini dia namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sugro, karena huruf H-nya ini huruf H dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup, yang diapit oleh 2 huruf yang berharokat. Jadi di sininya nih huruf yang berharokat, bukan huruf sukun. Di sininya nih juga huruf yang berharokat, huruf hidup, bukan huruf sukun di sininya. Bukan huruf yang memiliki tanda sukun, bukan. Karena dia di huruf H dhamir yang diapit oleh 2 huruf yang berharokat ya, diapit oleh 2 huruf hidup. Maka ini menjadi mad silah qasirah atau mad silah sugro. Kecuali nanti kalau misalnya di sininya nih ada hamzah, baru dia menjadi mad silah tawilah. Sedangkan mad silah itu ya, mad silah itu kaedahnya kalau diwasolkan barulah dia berlaku tanda panjangnya. Nah, ini kita sambung, kita teruskan bacanya, tidak berhenti di huruf H. Kita baca lana bihi wa'fu anna, bihi wa'fu anna. Berlaku tanda panjangnya, berlaku dia
Itu kalau mad silah tuh seperti itu. Tapi kalau kita berwakaf tepat di mad silah, maka mad silahnya gugur. Nah, seperti itu. Tidak berlaku tanda panjangnya. Kita berwakaf di sini nih, tepat di mad silah. Tidak berlaku tanda panjangnya, sehingganya kita baca bih seperti itu. Tapi kalau kita tidak berwakaf, tidak berhenti di huruf H, barulah dia berlaku tanda panjangnya. Nah, begitu kalau mad silah itu seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Ya, mad silah itu panjangnya 2 harokat. Jadi ini kalau kita teruskan tidak berhenti di huruf H, maka huruf H ini dipanjangkan 2 harokat kalau tidak berhenti di huruf H, karena dia berlaku tanda panjangnya. Tapi kalau kita berhenti di huruf H ya, berwakaf di huruf H ya tidak berlaku tanda panjangnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya tuh jim. Ini namanya wakaf jaiz. Wakaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini terserah kita. Mau berwakaf di sini ya, berhenti di sini, memutus bacaan di sini untuk mengambil napas, ya silakan, boleh gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak mau berhenti di sini ya, kita wasolkan saja, kita teruskan, kita sambung bacanya, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja begitu. Terserah kita sebagai pembaca mau diwakafkan atau diwasolkan kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Kemudian wa'fu anna, huruf nun bertasydid. Tadi sudah kami jelaskan dengan detail di atas tadi itu, sekalian kami jelaskan dengan yang di atas ini tadi. Jadi untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Apa hukumnya nun bertasydid? Ya, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Sehingga kita gunnahkan bagian an-nya itu, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anna. Na dibaca panjang. Apa tanda panjangnya na? Pasti saudara juga sudah tahu kenapa kok na dibaca panjang, tanda panjangnya apa. Untuk di sini juga media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, karena tadi di atas sudah kita tampilkan banyak tuh. Jadi kita juga sambil mengamati, sambil memahami dan mengetahui tanpa bantuan media gambar seperti itu, supaya lebih mempercepat dalam memahami ilmu tajwidnya. Na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada tanda baca fathah. Kalau sebelum itu berarti yang di sebelah kanan ya. Ada alif. Sebelah kanan alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, ya hurufnya dibaca panjang. Pokoknya kalau ada alif, sebelah kanannya ada huruf yang memiliki tanda panjang. Sebelah kanan alif, sebelah kanannya ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu dibaca panjang. Nah, seperti itu. Ini kalau tadi itu sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Anna. Di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita berwakaf dulu ya, berhenti dulu kita memutus bacaan untuk mengambil napas, itu lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka berwakaflah dulu gitu kan. Ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Itu lebih utama. Tapi kalau mau diwasolkan, tidak berwakaf di sini, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja gitu. Tapi di sini maknanya berwakaf lebih utama. Waghfir lana. Di sini huruf ra sukun. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ra sukun, sebelum huruf ra sukun ada harokat kasroh nih. Maka huruf ra sukun yang sebelumnya harokat kasrah nih, kita baca tipis, kita baca tarkik, sehingga pengkalisan kita tidak naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tipiskan huruf ra-nya. Waghfir lana, fir lana. Na dibaca panjang. Pasti saudara juga sudah tahu lagi kenapa kok na dibaca panjang, apa tanda panjangnya begitu. Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga na dibaca panjang. Masih kalau di media gambar di atas yang sudah kami tampilkan tadi di rumus 3 yang warna hitam. Ya, di sini ada alif nih. Jadi kalau membaca Al-Quran bertemu dengan alif, sebelum alif ada tanda baca fathah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah itu dibaca panjang. Sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Waghfir lana. Di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Tadi sudah kami jelaskan dengan detail di sini nih. Yang berarti berwakaf lebih
utama seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal dengan pelan-pelan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'an kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.